Lo at first marathon lah jadinya lah. Woi Bangke, Oke, what's up everyone? Balik lagi sama gue di vlog Bangke. Gue mau sharing nih sekarang nih tentang apa itu lari maraton. Bangke. Emang beda lari maraton yang biasa orang lakuin sama yang gue lakuin? Mungkin sama, tapi nggak beda jauh. Terakhir gue kemarin kan lari di Bintaro Loop 60 kilo, my first ultra marathon, 9 jam 50 menit, 10 menit menuju cut off time. Not the best one, but itu personal best gue lah, gitu, dan gue selalu bangga. A great one is a great one. Sebenarnya gue itu bukan pelari jarak jauh, itu bukan passion gue di awal-awal. Gue ini ibarat kata itu speed hunter, kecepatan. Interval tuh makanan mingguan gue lah. Gue akhirnya nyoba dan berlatih untuk maraton setelah hampir 2 atau 3 tahun lari. Karena gue coba deh apa yang namanya maraton di Standard Charter Singapore Marathon. Ya gaya banget ya lari maraton pertama aja ke luar negeri. Again, itu bukan maraton terbaik gue juga, karena gue mengadopsi pola latihan short to medium distance untuk lari maraton gitu. Gue shifting, gue suka lari maraton gitu. Itu kayak bilang love at first marathon gitu. Barusan gue harus google dulu bahasa yang tepat untuk menerjemahin rezim tuh apa ya. Gue bukan bicara rezim pemerintahan, itu kepada aturan latihan. Gimana sih ngebangun aturan latihan yang pas buat gue untuk gue bisa improve lari long distance running gue. Oke, biar lebih enak, gue akan langsung straight pada tips lari maratonnya aja, dan di situ gue akan cerita juga apa sih bedanya aturan latihan gue. Oke, kita langsung lanjut ke marathon race day. Jadi bayangin aja sekarang, kalau sekarang lu ada di hari menjelang race marathon yang akan jadi lu akan milih satu race marathon. Hal pertama yang paling untuk lu persiapin adalah cari tahu informasi sebanyak-banyaknya soal race marathon itu. Rutenya nyaman apa enggak, arah tanjakannya, apakah itu hilly, kondisi alamnya panas atau dingin, misalnya kalau lari di luar negeri, dan juga lingkungan sekitarnya, banyak kendaraan atau steril, dimana biasanya di race sebelumnya, termasuk review dari race itu sendiri. Apakah water stage-nya cukup, apakah seru, cheering squad-nya, atau apapun lah gitu. Semakin banyak lu bisa dapetin informasi-informasi mengenai event race ini, akan semakin memperkaya pengertian lu untuk bisa ngebayangin gimana sih nanti gua akan ngejalanin race marathon ini. Gua selalu pakai pendekatan 1 jam sebelum. Teman-teman gua tahu nih, kalau race jam 5, jam 4 tuh gue udah pasti udah ada di sana. Paling enggak 1 jam itu adalah waktu yang lu set untuk lu udah bisa tiba di parkiran. Dan percayalah, lebih baik lu bengong-bengong di depan garis start daripada lu tergopoh-gopoh untuk nyari drop back, nyari garis startnya yang mana, lu di plan berapa, harus ke toilet ngantri 10-15 menit sebelum race, gimana panjangnya tuh. Jangan disamain sama lari 5 kilo. Kalau lu prepare untuk lari 5 kilo atau 10K, tentu saja badan lu itu harus sudah benar-benar panas waktu flag off. Tapi lain halnya kalau lari maraton. Gua nggak begitu fancy untuk melakukan pemanasan terlalu banyak. Ya, dynamic warm up sedikit-sedikit, peregangan-peregangan sana sini, paling nggak biar otot kaki kita nggak kaget pas nanti kita mulai langsung flag off. Dan satu lagi, kalau flag off-nya jam 5, gue akan benar-benar nyaranin lu untuk pemanasan 5-10 menit aja menjelang flag off. Karena kalau lu pemanasan misalnya setengah 5, terus lu duduk-duduk, terus lu bicara-bicara, ya badan lu dingin lagi, men. Kayak lu mesti manasin lagi kan. Oke, flag off. Lu udah mulai lari nih. Lu udah mulai nih. Tahan dulu. Tunggu dulu. Mindset strategi adalah pacing strategi. Kenapa di sini gue pakai pendekatan mindset strategi? Karena gue cuma pengen ya bisa enjoy. Gimana caranya, gue share sekarang gimana caranya lu bisa enjoy lari maraton kayak gue enjoy lari maraton selama ini kan. Sebenarnya kalau kita bicara pacing strategi, mungkin lu udah paham atau udah pernah dengar apa yang namanya negative split, positive split,
event split dibagi dua. Kalau lu bagi 42 kilo jadi dua bagian, positif negatif adalah di mana bagian lu akan lebih cepat di depan atau di belakang. Atau lu bisa pakai event split. Itu sama kayak yang dipakai sama Mas Elliot waktu dia nge-breaking 2 kemarin. Pace-nya flat sampai finish 52 jam. Bicara main strategi ini, gua selalu ngebagi race gua menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian pemanasan, bagian pace, yaitu istilahnya bagian race, porsi race-nya, sama bagian penyelesaian. Gue dari kemarin bingung jelasin penyelesaiannya apa. Intinya adalah ya lu terusin lah gitu. Intinya ini nyelesain lah gitu. Yang penting finish deh pokoknya deh gitu. Sisa span kilometernya deh. Buat pemanasan gua biasanya set 5 sampai 8 km. Lama. Nah, percayalah kalau lu benar-benar latihan maraton seperti gua latihan maraton, 5, 8, 10 kilo itu sebenarnya enggak. Nanti lo akan rasain kalau 8 kilo itu memang buat pemanasan kalau lo harus lari 42 kilo. Kilometer 9 sampai 32 itu biasanya adalah buat gua mindset gua untuk mendekati race pace lah. Itulah race moment buat gua. Nah, di situ gua akan benar-benar fokus sama apa yang namanya pacing sampai nanti sisanya 32 sampai 42 ya. Biasanya gue pakai 10 kilo terakhir itu sebagai penyelesaian. Di situ gue benar-benar lepas, try to enjoy the rest of the race. Pasti badan udah capek banget, tapi disitulah gue benar-benar memang oke, kita lari sampai finish. Jawaban singkatnya adalah perlu. Kenapa? Percayalah, lari di pace 6 di kilometer pertama, kilometer 10 dengan kilometer 30 itu rasanya beda kawan. Lu harus menemukan apa yang namanya atau men-set apa yang namanya race pace. Nah, dari mana lu bisa dapet race pace? Itu akan gue temukan selama gue latihan. Gue pernah nulis tentang apa yang namanya jogging pace. Mungkin itu sebenarnya yang akan jadi pegangan pertama. Once lu punya jogging pace lu akan bisa throughout the training melalui latihan itu untuk menemukan apa yang namanya race pace. Jadi race pace itu akan jadi pace yang benar-benar bisa lu maintain selama race leg-nya istilahnya ya. Karena kalau nggak lu akan running blind dan ini akan berkaitan dengan apa yang namanya muscle fatigue, mood lu akan habis-habisan.